William Shakespeare, sastrawan yang terkenal itu, pernah menulis, apalah arti sebuah nama? Kalaupun kita menyebut sekuntum bunga mawar dengan nama yang lain, aromanya yang harum tidak akan pernah berubah. Hanya saja bunga bukanlah manusia. Sehingga bila nama yang diberikan orang tidak akan membawa pengaruh terhadap bunga itu, maka tidak demikian halnya dengan manusia. Sebab nama berkaitan dengan identitas kita. Oleh karena itu, orang perlu mengenal identitas dirinya di dalam Tuhan. Pengenalan identitas yang akan mengubah hidup kita dan yang membentangkan hari depan yang penuh pengharapan bagi kita. Bapak Ibu sekalian, selamat berjumpa kembali di Ibadah Gereja Kristen Perjanjian Baru Fajar Pengharapan. Kesan atau kelompok saling memperhatikan adalah komunitas yang sangat membangun dan menguatkan iman kita. Pastikan setiap Anda telah tergabung dalam sebuah kesan. Bila Anda belum memilikinya, segera hubungi nomor yang tertera di layar agar pengurus kesan dapat membantu Anda. Mari bangkitkan dan perteguh iman Anda dengan mengikuti pertemuan doa Oasis yang kembali diadakan setiap hari Rabu pukul 10 pagi secara onsite di Jalan Pasir Koja 58. Dan juga pertemuan doa kontemplatif setiap hari Kamis melalui kanal YouTube Doa Fajar Pengharapan yang dapat Anda ikuti di sepanjang hari. Bagi Anda yang memerlukan tempat khusus untuk berdoa secara pribadi, telah tersedia ruang doa personal retreat bagi Anda. Ruang doa personal retreat tersebut berada di satelit Pasir Koja dan di satelit Bandung Utara yang dapat Anda gunakan sesuai dengan jadwal hari dan waktu yang tertera di layar. Untuk menggunakannya, Anda tidak dikenakan biaya, namun Anda perlu mendaftar terlebih dahulu melalui SMS atau WhatsApp ke nomor 0811 841 765. Informasi dan pengumuman penting lainnya dapat Anda lihat dan ikuti di bagian menjelang akhir ibadah ini. Selamat beribadah. Ratus tahun yang silam, William Shakespeare di dalam salah satu karyanya yang monumental, yaitu naskah drama Romeo and Juliet, menulis, "What's in a name that which we call a rose by any other name would smell just as sweet." Apalah arti sebuah nama? Kalaupun kita menyebut sekuntum bunga mawar dengan nama yang lain, aromanya yang harum tidak akan pernah berubah. Apa yang dikatakan oleh sastrawan yang sangat ternama dari Inggris ini memang ada benarnya. Sebab kalaupun bunga mawar kita sebut sebagai bunga bangkai, penyebutan itu tidak akan mengakibatkan aroma dari bunga yang harum tadi menjadi busuk seperti halnya aroma dari bunga bangkai. Ia akan tetap berbau harum seperti sebelumnya. Hanya saja perlu diketahui bahwa bunga bukanlah manusia. Bunga tidak memiliki daya pikir dan kapasitas untuk berperasaan seperti yang ada pada diri kita. Oleh karena itu, nama yang diberikan oleh orang tidak akan mempengaruh terhadap sang bunga. Tetapi tidak demikian halnya dengan manusia. Hal itulah yang terlihat dalam diri seorang teman saya ketika kami masih duduk di bangku sekolah dasar. Teman saya ini memiliki gigi yang agak tongos. Mungkin ketika masih bayi, ia suka mengisap ibu jarinya. Dan sebagai akibat, struktur gigi depannya menjadi kurang rata. Apalagi di masa itu, jarang orang yang menggunakan dental brace atau alat yang dipasang di mulut untuk meratakan gigi seperti di masa kini. Sedangkan sebagaimana yang saudara ketahui, pada umumnya perasaan empati para bocah masih belum cukup berkembang. Sebagai akibat, seringkali mereka menjuluki temannya dengan sekehendak hati tanpa menimbang perasaan dari sang teman.
Hal itulah yang dialami oleh teman saya yang giginya agak tongos tadi. Teman-teman di sekolah menjuluki atau memberi nama kepadanya Bemo. Itulah nama kendaraan umum yang populer di masa lampau. Kendaraan umum beroda 3 dengan bagian mukanya yang agak mancung ke depan. Sehingga sehari-hari teman-teman di sekolah suka mengolok-olok teman saya tadi dengan berkata, Bemo, Bemo, Bemo. Saudara tahu apa yang kemudian terjadi? Teman saya ini bertumbuh menjadi seorang anak yang minder. Yaitu karena nama panggilan yang diberikan kepadanya itu. Dengan kata lain, berbeda dengan bunga yang kalau disebut dengan nama apapun tidak akan mengubah aromanya. Maka pemberian nama yang bermakna negatif kepada seseorang dapat berdampak buruk terhadap orang itu. Sebab pada dasarnya nama merupakan identitas dari orang yang menyandangnya. Sedangkan identitas akan mempengaruhi kepribadian serta perilakunya. Sesungguhnya nama dari teman saya tadi, yaitu nama yang diberikan oleh orang tuanya adalah Wirawan. Nama yang memiliki arti yang bagus, yaitu seorang yang bersifat perwira. Namun sayang, teman saya tadi lebih terpengaruh oleh kata-kata yang diucapkan oleh teman-teman di sekolah daripada nama yang diberikan oleh orang tuanya. Ia lebih percaya bahwa dirinya adalah mirip seperti Bemo, yaitu sebagaimana yang dikatakan oleh orang-orang di sekitarnya. Dan bukan sebagai seorang perwira seperti nama yang diberikan oleh ayah dan ibunya. Apa yang dialami oleh teman saya ini mengajar kita tentang pentingnya memilih kata-kata siapakah yang patut kita pegang dalam hidup kita. Kata-kata orang di sekitar kita atau kata-kata yang Tuhan ucapkan tentang diri kita. Kata-kata orang lain tentang identitas kita atau firman yang Tuhan sampaikan tentang siapakah diri kita yang sebenarnya. Kalau saudara berpegang kepada identitas yang Tuhan berikan kepada saudara, maka apapun yang diucapkan orang mengenai diri saudara tidak akan melemahkan semangat saudara dan tidak akan membuat saudara berputus asa. Kalaupun orang berkata bahwa saudara adalah si gagal, si pecundang, si macet, atau julukan-julukan yang bersifat negatif lainnya. Namun selama saudara lebih percaya kepada identitas yang Tuhan sebutkan mengenai diri saudara, maka semua kata-kata yang diucapkan oleh orang-orang tadi tidak akan melumpuhkan hidup saudara. Berdasarkan identitas yang Tuhan sebutkan tentang diri saudara itu, saudara akan bangkit dan berjuang guna meraih hari esok yang Tuhan rencanakan bagi hidup saudara. Pertanyaannya, apakah identitas yang Tuhan sebutkan tentang diri saudara? Di dalam Alkitab, kita melihat berbagai identitas yang indah yang Tuhan ucapkan mengenai diri kita. Identitas yang mengangkat harkat diri kita, meneguhkan pengharapan kita, serta mengungkapkan rancangannya yang indah dan karyanya yang mulia bagi hidup kita. Identitas kita tersebut antara lain Tuhan utarakan dalam surat yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat di kota Efesus. Untuk itu saya mengajak saudara membaca beberapa bagian dari surat tersebut, yaitu Efesus pasal 1 ayat 5, 7, dan 13, serta Efesus pasal 4 ayat 1 yang telah kita baca pada minggu yang lalu. Kita akan mengawalinya dengan membaca Efesus pasal 4 ayat 1 terlebih dulu. Sebab itu aku seorang tahanan karena Tuhan menasihatkan kamu supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Sebagaimana yang kita baca di ayat ini, ketika Rasul Paulus menulisnya, saat itu ia sedang berstatus sebagai seorang tahanan, yaitu berada di dalam penjara di kota Roma. Di masa sukar yang sedang ia lewati itu, Paulus teringat kepada jemaat di kota Efesus, sebuah kota yang terletak di wilayah Turki di masa kini. Jemaat yang menurut catatan Kisah Para Rasul pasal 19 ayat 10 telah Paulus layani dengan tinggal di antara mereka selama 2 tahun. Untuk saudara ketahui, kota Efesus di masa itu
merupakan sebuah kota pelabuhan di wilayah Laut Tengah serta sebuah kota perdagangan yang sangat penting. Di kota itu berdiri berbagai kuil penyembahan berhala dengan kuil Dewi Artemis yang sangat megah sebagai kuil utamanya. Menurut catatan Kisah Para Rasul pasal 19 ayat 27, penduduk kota Efesus sangat membanggakan kuil Dewi Artemis tersebut. Selain itu, peninggalan arkeologis juga menunjukkan bahwa kota ini dipenuhi dengan kemaksiatan pula. Dalam situasi dan kondisi seperti itulah jemaat di kota Efesus berada. Dengan maksud supaya mereka tidak terpengaruh oleh kebobrokan moral dan spiritual dari masyarakat di sekitar mereka. Maka di dalam Efesus pasal 4 ayat 1 tadi, Rasul Paulus mengingatkan jemaat di kota Efesus tentang identitas mereka yang sebenarnya di dalam Tuhan. Untuk itu ia berkata bahwa para pengikut Yesus adalah orang-orang yang telah dipanggil. Dalam hal ini, yaitu dipanggil oleh Allah untuk menjadi umatnya. Identitas ini diperjelas oleh Rasul Paulus di dalam Efesus pasal 1. Khususnya yaitu ayat 5, 7, dan 13. Dengan menelaah ayat-ayat tersebut, kita akan mengenal siapakah identitas kita yang sesungguhnya di dalam Tuhan. Identitas itu yang pertama, yaitu sebagai pribadi yang telah diadopsi oleh Allah Bapa. Saya ulangi, yang pertama, identitas kita yang sesungguhnya adalah sebagai pribadi yang telah diadopsi oleh Allah Bapa. Artinya kita adalah anak-anak Allah. Hal tersebut dikemukakan di dalam Efesus pasal 1 ayat 5 sebagai berikut. Dalam kasih, Ia, yaitu Allah Bapa, telah menentukan kita dari semula melalui Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Di ayat ini Allah melalui Rasul Paulus mengingatkan para pengikut Kristus bahwa dalam kasih, kerelaan dan kehendak-Nya Ia telah menentukan agar mereka menjadi anak-anaknya. Ia mengangkat atau mengadopsi mereka menjadi anak-anaknya melalui Yesus. Sebagai anak-anaknya, mereka menjadi ahli waris dari semua janjinya. Itulah identitas yang sangat mulia dan berharga. Perlu dipahami bahwa janji tersebut bukan hanya untuk jemaat di kota Efesus, namun kepada semua kita yang percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Hal tersebut diutarakan dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 12. Di situ disebutkan bahwa kepada semua orang yang menerima dan percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, diberi hak oleh Allah untuk menjadi anak-anaknya. Semua orang, artinya semua saudara termasuk dalam janji yang sangat indah ini. Janji yaitu semua saudara yang tadinya tidak mengenal Allah, sekarang oleh anugerah yang Ia karuniakan melalui Yesus Kristus, diberinya hak untuk menjadi anak-anaknya. Sedangkan di dalam Roma pasal 8 ayat 17, Rasul Paulus menulis, jika saudara adalah anak Allah, maka saudara adalah ahli waris dari Allah, yaitu orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah. Oleh karena itu berkatalah bersama dengan saya, aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Mari kita katakan sekali lagi, aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Oleh anugerahnya, aku menjadi anak-anak Allah dan aku adalah ahli warisnya. Allah berkata, aku berhak menerima janji-janjinya. Katakan sekali lagi, aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Oleh anugerahnya, aku menjadi anak-anak Allah dan aku adalah ahli warisnya. Allah berkata, aku berhak menerima janji-janjinya. Saya sampaikan kepada saudara, sebagai anak-anaknya, maka semua yang Allah miliki, semua yang Allah janjikan, semua yang Allah sediakan, semuanya itu adalah milik saudara. Saudara adalah ahli waris dari janji-janjinya.
Kalau jemaat di Efesus menyadari bahwa mereka adalah anak-anak Allah, maka mereka tidak akan berperilaku seperti orang-orang Efesus yang hidup di dalam penyembahan berhala dan amoralitas. Mereka tidak akan lagi hidup di dalam kegelapan seperti orang-orang di sekitarnya. Namun seperti yang diingatkan oleh Rasul Paulus dalam Efesus pasal 4 ayat 1 tadi. Sebagai orang-orang yang telah dipanggil oleh Allah, yaitu untuk menjadi anak-anaknya, mereka akan hidup berpadanan atau selaras dengan panggilan itu. Apakah saudara masih ingat kepada kisah yang pernah saya ceritakan di dalam khotbah saya? Yaitu kisah tentang seorang raja yang mengadopsi seorang gelandangan muda untuk menjadi anaknya. Dibawanya anak muda itu ke istana. Kemudian sang raja menyuruh para pegawainya agar membersihkan tubuh sang gelandangan, mendandaninya dengan baju yang baru dan indah, serta menghidangkan makanan yang lezat dan berlimpah-limpah. Selesai anak muda itu makan, maka sang raja memanggil mantan gelandangan yang sekarang telah menjadi anaknya itu untuk menghadap guna bercakap-cakap dengan dirinya. Sang raja melihat saku baju dan celana dari anak muda itu nampak penuh sehingga menggelembung. Karena itu sang raja bertanya, "Apakah isi dari semua sakumu itu?" Anak muda tadi menjawab, "Makanan, tuanku." Sang raja bertanya, "Mengapa engkau menyimpannya di situ?" Anak muda itu menjawab, "Tadi saya melihat makanan yang lezat dan berlimpah-limpah. Saya khawatir kalau esok saya tidak berjumpa lagi dengan makanan yang seperti itu. Oleh karena itu saya mengambil dan menyimpannya di dalam saku baju dan celana saya. Sebab ketika masih hidup di jalanan, setiap kali saya menemukan makanan, maka hal seperti itulah yang saya lakukan. Saya melakukannya untuk berjaga-jaga. Kalau di esok hari saya tidak menemukan makanan lagi." Anak muda ini tidak menyadari identitas dirinya yang baru. Sekarang ia bukan lagi seorang pengemis yang hidup di jalanan, namun sebagai seorang pangeran. Sebagai seorang anak raja, seharusnya ia hidup berpadanan dengan identitas dirinya yang baru tersebut. Ia tidak boleh lagi hidup dengan mentalitas atau mindset, yaitu pola pikir dari seorang pengemis dan gelandangan. Hal itulah yang diutarakan oleh Rasul Paulus dalam Efesus pasal 4 ayat 1 berdasarkan Efesus pasal 1 ayat 5 tadi. Oleh anugerah Allah di dalam Yesus Kristus, kita telah diadopsi menjadi anak-anaknya. Dalam kesadaran sebagai anak-anak Allah itu, kita tidak boleh membiarkan lingkungan di sekitar kita membentuk diri kita menjadi serupa dengan mereka. Kita harus hidup dengan tata nilai dan mentalitas kerajaan Allah. Hidup sebagai garam dan terang dunia, yaitu mempengaruhi dan bukan dipengaruhi oleh gambaran maupun kegelapan di sekitar kita. Selanjutnya, yang kedua, identitas kita yang sesungguhnya adalah sebagai pribadi yang telah ditebus oleh Yesus Kristus. Saya ulangi, inilah identitas kita yang sebenarnya, yaitu yang kedua, sebagai pribadi yang telah ditebus oleh Yesus Kristus. Hal tersebut diutarakan oleh Rasul Paulus di dalam Efesus pasal 1 ayat 7 sebagai berikut. Sebab di dalam Dia kita beroleh penebusan melalui darahnya, yaitu pengampunan atas pelanggaran menurut kekayaan anugerahnya. Bagi jemaat di kota Efesus, kata penebusan yang ditulis oleh Rasul Paulus di ayat ini bukanlah kata yang asing. Mereka sangat mengenal dan memahami makna dari kata tersebut. Sebab di masa itu, kata penebusan ini antara lain digunakan dalam kaitan menjual dan membeli seorang budak. Ketika orang membeli seorang budak, maka tindakannya itu diistilahkan sebagai menebus, yaitu menebus sang budak agar sekarang menjadi miliknya. Sedangkan dalam penelitian arkeologis didapati bahwa kota Efesus merupakan kota yang sangat besar, yaitu yang dihuni oleh sekitar 250.000 orang. Dengan 60.000 di antara mereka adalah para budak. Selain itu juga didapati bahwa di kota Efesus terdapat salah satu pasar budak terbesar untuk wilayah Laut Tengah. Sehingga masalah perbudakan dan perdagangan budak
merupakan hal yang sangat dikenal dan dipahami oleh jemaat di kota Efesus. Oleh karena itu, ketika membaca tulisan Rasul Paulus di ayat tadi, yaitu bahwa di dalam Dia kita beroleh penebusan melalui darahnya, maka jemaat di kota Efesus memahami bahwa oleh pengorbanan Yesus, mereka telah ditebus dari keadaan mereka di masa lalu, yaitu sebagai budak dari dosa. Dengan kata lain, pengorbanan Kristus di kayu salib telah memerdekakan mereka. Sehingga seperti yang ditulis dalam Efesus pasal 1 ayat 7 tadi. Sekarang mereka telah memperoleh pengampunan atas pelanggaran dosa yang selama ini mengikat mereka. Pengampunan dan penebusan yang mereka alami oleh kekayaan dari anugerah Allah. Memang di masa sekarang, masalah perbudakan seperti di masa itu tidak lagi berlangsung secara terang-terangan. Yaitu karena dipandang sebagai suatu pelanggaran hukum. Namun kata penebusan dalam arti tindakan membayar harga untuk memerdekakan seseorang tetap mudah untuk dipahami. Di dalam hal ini antara lain yaitu dalam arti membayar harga untuk kemerdekaan bagi orang yang menjadi korban penyanderaan. Sebagai contoh adalah harga yang dibayar oleh sebuah perusahaan di Bangladesh yang menjadi pemilik kapal MV Abdullah kepada para pembajak Somalia beberapa waktu yang lalu. Sementara kapal yang mengangkut 55.000 ton batu bara dari Mozambik ke Dubai tersebut berlayar dekat Teluk Aden, para pembajak dari Somalia menyerbu dan menguasai kapal tersebut. Sebagai akibat, guna membebaskan kapal MV Abdullah dengan 23 orang anak buah kapalnya dari tangan para pembajak, perusahaan yang bernama KSRM tadi harus membayar uang tebusan sebesar 5 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 80 miliar rupiah. Dapat dibayangkan betapa bersukacitanya para anak buah kapal tersebut ketika mereka telah dibebaskan dari penyanderaan dan dapat bertemu kembali dengan keluarga mereka di Bangladesh. Kemerdekaan yang mereka alami oleh karena perusahaan pemilik kapal tempat mereka bekerja telah membayar harga tebusan untuk mereka. Sukacita dan kemerdekaan dari kuasa dosa dan hukuman dosa oleh sebab harga penebusan yang Kristus telah bayarkan bagi kita, seperti itulah yang seharusnya mewarnai hidup kita. Artinya, bila kita menyadari identitas kita yang sebenarnya, yaitu sebagai pribadi yang telah ditebus oleh Yesus melalui pengorbanannya, maka sukacitalah yang akan mewarnai hidup kita. Dalam sukacita dan kesadaran akan identitas kita tersebut, kita tidak akan membiarkan hidup kita dikuasai lagi oleh dosa. Sekarang yang ketiga, identitas kita yang sesungguhnya adalah sebagai pribadi yang telah dimeteraikan dengan Roh Kudus. Saya ulangi, identitas kita yang sebenarnya adalah yang ketiga, sebagai pribadi yang telah dimeteraikan dengan Roh Kudus. Tentang hal ini, di dalam Efesus pasal 1 ayat 13, Rasul Paulus menulis seperti demikian. Di dalam Dia, kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia, kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Perlu dipahami bahwa kata meterai yang digunakan di ayat ini bukan dalam makna meterai yang ditempelkan pada dokumen-dokumen perjanjian. Meterai seperti itu berfungsi sebagai pembayaran biaya pajak kepada pemerintah atas dokumen yang bersifat resmi dan berkekuatan hukum. Sedangkan kata meterai di ayat tadi artinya adalah tanda kepemilikan atas sesuatu. Sebagai contoh, adalah tanda kepemilikan yang diberikan oleh para peternak terhadap hewan-hewan mereka. Tanda pengenal yang dalam bahasa Indonesia juga diistilahkan sebagai selar. Pemeteraian atau pemberian tanda pengenal itu pada umumnya dilakukan dengan cara memberi cap pada bagian tubuh dari hewan tersebut. Pemasangan cap atau pemberian tanda selar ini dilakukan dengan menempelkan besi panas pada kulit dari hewan tadi.
Setiap peternak memiliki cap yang berbeda dengan para peternak lainnya. Sehingga dengan tanda selar atau meterai tadi, para peternak dapat mengenali dan membedakan sapi atau kuda manakah yang adalah miliknya dengan yang menjadi milik peternak yang lain. Itulah arti dari kata meterai di dalam Efesus pasal 1 ayat 13 yang ditulis oleh Rasul Paulus tadi. Dengan menulis, ketika orang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatnya, maka di saat itu Allah memeteraikan orang tadi dengan Roh Kudus. Rasul Paulus mengutarakan, sebagai pengikut Yesus, sesungguhnya kita adalah milik dari Allah. Tanda kepemilikan yang dilakukan Allah dengan menghadirkan Roh Kudus di dalam hidup kita sebagai meterai. Singkat kata, dengan demikian Rasul Paulus berkata bahwa inilah identitas kita, yaitu kita adalah pribadi yang dimiliki oleh Allah, miliknya yang ditandai dengan Roh Kudus sebagai meterai atau tanda selar dalam hidup kita. Keberadaan kita sebagai milik Allah ini digambarkan oleh Daud di dalam Mazmur pasal 23 bagaikan keberadaan para domba yang dimiliki dan digembalakan oleh Allah sendiri. Allah yang adalah gembala yang bertanggung jawab atas kawanan dombanya. Gembala yang mencukupi semua yang diperlukan oleh domba-dombanya. Yang menuntun mereka di jalan yang benar. Dan yang tidak akan pernah meninggalkan kawanan dombanya itu. Sehingga sebagai kesimpulan, dalam Mazmur pasal 23 tersebut, Daud berkata, Tuhanlah gembalaku, takkan kekurangan aku. Berdasarkan penjelasan yang disampaikan oleh Rasul Paulus tentang identitas kita yang sebenarnya dalam Kristus, yaitu yang ia tulis di dalam Efesus pasal 1 ayat 5, 7, dan 13 tadi, maka kita dapat mengambil kesimpulan bahwa salah satu pertanyaan penting yang harus mampu dijawab oleh semua orang adalah pertanyaan yang berbunyi, who am I? Siapakah diriku sebenarnya? Itulah pertanyaan yang bila kita renungkan dengan mendalam, maka jawabannya akan mengubah kehidupan kita. Karena teman saya yang saya ceritakan di awal dari uraian firman Tuhan ini menjawab pertanyaan tersebut berdasarkan apa yang dikatakan oleh orang-orang di sekitarnya, yaitu bahwa dirinya adalah bemo, maka alhasil hidupnya diwarnai dengan perasaan minder. Ia menjadi orang yang tidak suka bergaul dengan orang lain. Hatinya dipenuhi dengan kepahitan. Dan ia tidak dapat menerima keberadaan dirinya sendiri. Tetapi kalau kita menjawab pertanyaan, who am I? Atau siapakah diriku yang sebenarnya tersebut? Dengan berpegang kepada apa yang Tuhan katakan tentang identitas kita. Maka sebaliknya hidup dalam kekhawatiran dan keputusasaan. Kita akan hidup dengan penuh sukacita dan ucapan syukur kepada Tuhan. Sebab oleh anugerah Allah dalam Yesus Kristus, kita memiliki identitas yang baru. Yaitu sebagai pribadi yang telah diadopsi oleh Allah Bapa menjadi anak-anaknya. Pribadi yang telah ditebus oleh Yesus Kristus melalui pengorbanannya di kayu salib. Dan pribadi yang telah dimeteraikan dengan Roh Kudus sebagai tanda bahwa kita adalah milik dari Allah sendiri. Apabila sebagai anak-anak Allah, saudara adalah ahli waris dari janji-janji Allah. Dan sebagai pribadi yang telah ditebus oleh Kristus, saudara telah dimerdekakan dari perbudakan dosa. Dan sebagai pribadi yang telah dimeteraikan dengan Roh Kudus, saudara tidak perlu meragukan keberadaan saudara sebagai milik dari Allah sendiri. Masih perlukah saudara hidup dalam kekhawatiran dan keputusasaan? Tentu tidak. Sebaliknya dalam ucapan syukur dan iman kepada Allah, kita dapat berkata, di dalam Yesus Kristus, aku adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur untuk anugerah yang Allah Bapa telah berikan kepada diri kami melalui dirimu. Anugerah yang telah Engkau wujudkan melalui pengorbananmu sampai mati di kayu salib. Dan dengan demikian kami tahu Engkau adalah pribadi yang sungguh mengasihi kami. Dan Engkau telah bangkit dari kematian serta hidup untuk selama-lamanya. Sehingga kami percaya
bahwa Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat yang sejati. Tuhan Yesus, kami percaya Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Dengan demikian, kami diadopsi menjadi anak-anak Allah. Orang-orang yang memiliki hak waris atas seluruh janji-janji Tuhan. Kami telah ditebus dari kegelapan dosa, ditebus dari perbudakan maut, dibebaskan dan dimerdekakan untuk menyongsong masa depan yang indah seperti yang Tuhan janjikan. Dan melalui Roh Kudus-Mu, Engkau telah memeteraikan diriku menjadi milik dari Allah yang Dia pelihara, yang Dia jaga, yang Dia gembalakan dengan penuh tanggung jawab. Itulah sebabnya kami mau berkata, kami tidak mau khawatir dan berputus asa. Di dalam Tuhan ada jaminan yang pasti akan hari esok. Di dalam Tuhan kami memiliki identitas yang baru dan jaminan akan hari esok. Dengan percaya kepada kasih, anugerah dan kuasa-Mu serta kesetiaan-Mu, kami menyerahkan hidup ini ke dalam tangan Tuhan. Dengan percaya kalau Tuhan yang memulai perkara yang baik dalam hidup kami, maka Engkau pula yang akan meneruskannya sampai kepada akhirnya dengan sempurna. Tuhan Yesus, saya berdoa saat ini, ulurkan tangan kasih dan kuasa-Mu yang tidak terbatas dan tidak pernah berubah itu, membuka jalan-jalan keluar bagi anak-anak-Mu, memulihkan hidup mereka dari persoalan yang sedang mereka hadapi. Ulurkan pertolongan-Mu dan mujizat-Mu. Mujizat dalam rumah tangga, mujizat di dalam pekerjaan dan usaha, mujizat di dalam kesehatan, mujizat dalam masa depan. Karena sesungguhnya di dalam Tuhan Yesus, Sang Gembala yang baik, kami memiliki jaminan akan hari esok yang tidak akan pernah mengecewakan. Di dalam nama-Mu dan di dalam nama-Mu ya Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Amin. Dengan sayapku, ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Yesusku, Rajaku, dengan sayapmu, ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Yesusku, Rajaku. Berikut adalah beberapa informasi dan kegiatan gereja kita yang dapat Anda ikuti. Persembahan dan persepuluhan sebagai ungkapan kasih dan syukur kita kepada Tuhan dapat Anda berikan dengan memasukkannya ke dalam kotak persembahan atau melalui rekening bank atau dengan cara men-scan QR Code dengan menggunakan aplikasi dompet digital. Ibadah online GKPB Fajar Pengharapan dapat Anda ikuti setiap saat mulai hari Sabtu pukul 5 sore melalui YouTube, website, dan aplikasi yang tertera di layar. Berbagai informasi penting lainnya dari gereja kita dapat Anda ikuti melalui website www.fajarpengharapan.net atau melalui aplikasi GKPB Fajar Pengharapan
serta Instagram GKPB Fajar Pengharapan. Bapak Ibu Saudara sekalian, sehat selalu dan sampai jumpa minggu depan.